Halo teman-teman, perkenalkan saya Liza Widinasti dan teman-teman saya yakni Lidiawati Sukmaningsih, Laura Ivania, Lila Fadila, dan Yang Putra Rizky akan sedikit memberikan berbagi informasi ini apa sih pemanfaatan pekarangan rumah. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui ini apa sih pertanian itu. Jadi pertanian adalah satu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada pertumbuhan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Di dalam pertanian itu, petani tidak hanya dapat memanfaatkan lahan seperti lahan sawah, tetapi juga dapat memanfaatkan lahan sempit. Lahan sempit sendiri adalah lahan yang memanfaatkan lahan yang sepi di samping rumah atau tempat yang relatif kecil. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang pemanfaatan lahan pekarangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pekarangan itu. Pekarangan adalah lahan terbuka yang ada di sekitar tempat tinggal kita, di mana jika lahan ini dapat kita manfaatkan dengan baik, akan memberikan lingkungan hidup bagi kita yang menarik, nyaman, dan sehat, serta dapat menyenangkan kita, sehingga kita akan lebih betah berada atau tinggal di rumah. Selain itu, pekarangan juga dapat kita manfaatkan sesuai dengan selera dan keinginan kita. Misalnya saja sebagai tempat penanaman tanaman produktif seperti sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempah atau obat-obatan, dan tanaman hias. Dengan memanfaatkan pekarangan sebagai tempat penanaman tanaman produktif dapat memberikan kita kesenangan yang berlipat ganda, yakni kesenangan rohani dan jasmani. Selain itu, pekarangan perumahan juga jika dapat kita manfaatkan dengan baik akan memberikan dampak hidup yang baik bagi kita, yakni di mana kita dapat memanfaatkan pekarangan perumahan sebagai tempat bermain, rekreasi, sumber pendapatan, dan juga sebagai tempat pemenuhan sumber daya pangan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tempat penanaman sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, dan lain sebagainya seperti umbi-umbian, buah pepaya, cabai, tanaman hias, dan lain sebagainya. Selanjutnya, buah pepaya, cabai, tanaman hias, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu cara pemanfaatan lahan sempit. Yang pertama yaitu hidroponik. Metode hidroponik merupakan metode yang tidak menggunakan media tanah. Media tanam yang digunakan yaitu botol plastik, pipa paralon, dan lain sebagainya. Yaitu tambu lampot. Tambu lampot sendiri merupakan singkatan dari tanaman buah dalam pot. Media tanam yang digunakan yaitu media yang dapat menyimpan air dan berfungsi sebagai pemasok nutrisi pada tanaman tersebut. Yang ketiga yaitu vertikultur. Metode vertikultur merupakan metode yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berumur jangka pendek, contohnya seperti sawi, kangkung, pakcoy, dan lain sebagainya. Seperti namanya, vertikultur itu menggunakan bentuk vertikal sehingga tidak membutuhkan lahan yang terakhir yaitu aeroponik. Aeroponik merupakan metode yang media tanam akarnya menggantung di udara. Media ini tidak menggunakan media tanah, sehingga kelebihan dari metode ini yaitu tanaman menjadi lebih berkualitas, aroma dan cita rasanya lebih lezat dari tanaman yang menggunakan metode lainnya. Euphorbia atau mahkota duri merupakan tanaman hias yang berasal dari Madagaskar dan tergolong tumbuhan semak dengan tinggi mencapai 180 cm. Tumbuhan berkayu dan berduri ini merupakan tumbuhan yang hidup tahunan. Selanjutnya adalah tanaman cucur bebek. Tanaman cucur bebek adalah tanaman hias yang berasal dari genus Kalanchoe. Tanaman ini terkenal karena metode produksinya melalui tunas daun. Cucur bebek populer digunakan sebagai tanaman hias di rumah, tetapi banyak pula yang tumbuh liar di kebun-kebun dan di pinggir parit yang tanahnya banyak berbatu. Cucur bebek adalah tanaman hias dengan banyak manfaat. Memiliki nama ilmiah Kalanchoe pinnata atau Bryophyllum pinnatum. Tanaman hias ini mudah tumbuh di parit, kebun, bahkan tumbuh subur di tanah berbatu. Daunnya tebal, berdaging, dan mengandung banyak air, sedangkan batangnya lunak dan memiliki ruas.
Selanjutnya adalah tanaman hias yang bernama Diephanbasia. Diephanbasia merupakan tanaman hias populer yang biasa ditanam di pekarangan. Keindahannya berasal dari bentuk tajuk dan juga warna daunnya yang bervariasi. Hijau dengan bercak-bercak hijau muda atau kuning. Di kalangan penjual tanaman hias, Diephanbasia dikenal pula sebagai daun bahagia atau bunga bahagia. Diephanbasia perawatan dan perbanyakannya. Tanaman ini tahan dalam ruangan meskipun untuk jangka tertentu perlu dilakukan pula di ruang terbuka. Warna daunnya cenderung gelap bila ditempatkan dalam ruang atau di bawah naungan, tetapi menjadi terang cerah di bawah sinar matahari. Perbanyakannya umum dilakukan dengan stek. Jepang adalah tanaman sayuran yang relatif baru dikenal di Indonesia. Tanaman ini berasal dari Amerika Tengah, semenanjung Yucatan di Meksiko, dan dikenal sebagai cahaya di tempat asalnya. Tidak diketahui mengapa disebut sebagai pepaya Jepang. Jadi apa sih hasil dari pepaya Jepang ini, teman-teman? Jadi hasilnya itu adalah memperkuat kesehatan tulang. Bahkan jika dibandingkan dengan sayuran lainnya, daun ini memiliki kalsium paling tinggi di antara sayuran lain. Pada manfaat daun pepaya Jepang, kalsiumnya membantu membuat tulang yang kuat, baik untuk kesehatan jantung dan agar syaraf-syaraf tubuh bisa berfungsi dengan maksimal. Untuk kalian yang suka rebahan dan memiliki masalah tulang, kalian bisa coba nih tanaman yang ini. Jadi teman-teman, segitu aja penjelasan mengenai pemanfaatan pekarangan rumah. Oleh karena itu semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke?